Di seluruh Indonesia, jutaan pekerja membuat kota dan jalan kita tetap hidup, menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari. Dari pagi buta, mereka melintasi jalanan yang ramai, mengantar barang, dan memastikan komunitas kita berjalan lancar. Tapi meskipun peran mereka penting, banyak dari pekerja ini tidak punya perlindungan dasar dan menghadapi ketidakpastian setiap hari. BPJS Ketenagakerjaan dibuat sebagai jaring pengaman, menawarkan program yang melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, hari tua, dan bahkan kematian, memberi ketenangan pikiran bagi keluarga dan individu. Bayangkan seorang pekerja bangunan terluka di lokasi kerja, tiba-tiba tidak bisa mencari nafkah, atau pengemudi pengantar barang menghadapi keadaan darurat medis tanpa dukungan. Atau bayangkan keluarga pekerja pabrik yang ditinggalkan setelah tragedi. Program-program ini memberikan dukungan penting, membantu mereka membangun kembali hidup dan menemukan harapan di masa sulit. Tapi selama bertahun-tahun, hanya pekerja formal yang mudah mendapatkan perlindungan ini, meninggalkan pekerja lepas, pekerja gig, dan pekerja mandiri rentan terhadap risiko tanpa jaring pengaman. Bagi pekerja informal, iuran bulanan bisa jadi beban berat, menyulitkan mereka untuk bergabung dan menciptakan celah perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan. Menyadari tantangan ini, pemerintah sekarang memperluas cakupan, memahami bahwa tenaga kerja saat ini termasuk pengemudi, kurir, pekerja gig, dan banyak lainnya yang layak mendapatkan keamanan. Memperluas BPJS Ketenagakerjaan untuk semua bukan hanya kebijakan, ini adalah komitmen terhadap martabat, keamanan, dan masa depan yang lebih baik bagi setiap pekerja, apapun pekerjaannya. Tidak ada yang boleh tertinggal dalam janji perlindungan negara. Setiap pekerja berhak merasa aman, dihargai, dan didukung. Untuk menutup celah perlindungan dan memastikan lebih banyak pekerja terlindungi, pemerintah akan memberikan diskon 50% untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal mulai tahun 2025. Kebijakan baru ini dirancang untuk membuat jaminan sosial lebih mudah dijangkau dan terjangkau bagi jutaan warga Indonesia yang bekerja di luar sektor formal. Ini artinya pekerja seperti pengemudi, kurir, dan pekerja lepas hanya akan membayar Rp400 per bulan untuk perlindungan kecelakaan dan kematian. Jumlah yang kini terjangkau bagi banyak orang. Bahkan mereka yang penghasilannya tidak menentu pun kini bisa ikut program ini tanpa khawatir biaya tinggi. Bagi banyak orang, biaya kecil ini mengubah jaminan sosial dari beban berat menjadi jaring pengaman yang mudah diakses, memberikan ketenangan pikiran dan rasa aman bagi diri mereka dan keluarga. Jaminan kecelakaan kerja (JK) mencakup perawatan medis tanpa batas dan ganti rugi untuk cedera, memastikan pekerja bisa pulih tanpa khawatir tagihan medis atau kehilangan penghasilan. Sementara itu, jaminan kematian JKM memberikan santunan sekaligus kepada keluarga, membantu mereka mengatasi masalah keuangan jika terjadi tragedi. Inisiatif ini tidak hanya membuat perlindungan terjangkau, tetapi juga mengakui peran penting pekerja informal dalam ekonomi kita, mendukung mata pencaharian dan martabat mereka. Dengan berbagi biaya, pemerintah berinvestasi pada tenaga kerja yang lebih aman, lebih tangguh, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan Indonesia. Ini adalah langkah strategis untuk meresmikan perlindungan tanpa mengubah cara orang bekerja, memastikan bahwa setiap orang bisa mendapatkan manfaat dari jaminan sosial, apapun pekerjaannya. Yang pertama merasakan manfaat diskon penting ini adalah para pengemudi dan kurir yang membuat Indonesia terus bergerak setiap hari. Pekerjaan mereka sangat penting, menghubungkan orang, barang, dan layanan di seluruh kota dan desa seringkali dalam kondisi yang menantang. Pengemudi ojek online, sopir truk, dan operator angkutan umum menghadapi risiko sehari-hari di jalan, menghadapi lalu lintas yang tidak terduga, jam kerja panjang, dan tekanan terus-menerus untuk mengantar tepat waktu. Bagi mereka, BPJS Ketenagakerjaan bukanlah kemewahan. Ini adalah kebutuhan yang memberikan ketenangan pikiran dan keamanan bagi diri mereka dan keluarga. Kurir dan pekerja logistik, tulang punggung sektor e-commerce Indonesia yang berkembang pesat, juga mendapatkan perlindungan penting terhadap kecelakaan, penyakit, dan ketidakpastian yang datang dengan pekerjaan mereka yang menuntut. Kelompok-kelompok ini dipilih karena mobilitas tinggi, risiko tinggi, dan penghasilan yang sering tidak stabil, yang membuat mereka sangat rentan terhadap kemunduran yang tidak terduga. Dengan menargetkan mereka terlebih dahulu,
Pemerintah mengatasi kebutuhan mendesak dan menetapkan presiden kuat untuk inklusi pekerja informal dan gig yang lebih luas dalam program perlindungan sosial. Kebijakan ini memastikan bahwa mereka yang menjaga ekonomi kita tetap berjalan, seringkali sebelum fajar dan hingga larut malam, akhirnya terlindungi dan dihargai. Ini adalah langkah menuju masa depan di mana tidak ada pekerja penting yang rentan, dan di mana setiap kontribusi diakui. Perjalanan menuju perlindungan universal dimulai dengan mereka yang paling berisiko, membuka jalan bagi Indonesia yang lebih aman dan inklusif. Inisiatif ini didukung penuh di tingkat tertinggi, dianggap sebagai bagian penting dalam membangun ekonomi yang lebih adil. Menteri Airlangga Hartarto menyebutnya sebagai respons langsung terhadap kemiskinan dan cara untuk memastikan semua pekerja terlindungi dari guncangan hidup. Dengan mensubsidi iuran, pemerintah membangun tembok pelindung terhadap kemiskinan, memberdayakan pekerja sebelum krisis melanda. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi antar kementerian, BPJS, dan asosiasi pekerja untuk membuat pendaftaran menjadi mudah dan terjangkau. Tujuannya, menghilangkan hambatan dan menjangkau setiap pekerja informal. Ini lebih dari sekadar bantuan keuangan. Ini adalah kontrak sosial baru yang mengakui nilai dan risiko pekerjaan informal. Kebijakan ini menandakan bahwa keselamatan dan martabat setiap pekerja itu penting. Indonesia sedang membangun bangsa di mana semua yang berkontribusi dilindungi sebagai balasannya. Fokus pada pengemudi hanyalah permulaan. Pada tahun 2026, pemerintah berencana memperluas subsidi ini ke jutaan orang lagi. Petani, nelayan, pekerja perkebunan, pedagang pasar, dan pengusaha kecil semuanya disertakan. Mereka adalah orang-orang yang memberi makan, memasok, dan melayani komunitas kita, seringkali dengan sedikit jaminan. Buruh bangunan, pekerja lepas, dan pekerja rumah tangga, mereka yang pekerjaannya paling tidak menentu, juga akan mendapatkan akses. Pendekatan bertahap ini membangun momentum, dimulai dengan kelompok berisiko tinggi dan diperluas untuk mencakup seluruh sektor informal. Tujuannya adalah jaminan sosial universal yang disesuaikan dengan kenyataan hidup setiap pekerja. Setiap pekerjaan, dari ladang ke pasar hingga rumah, berhak mendapatkan perlindungan. Pesannya jelas, di Indonesia, setiap pekerja itu penting. Pemerintah mendukung visi ini dengan angka dan dana yang nyata. Tahap pertama bertujuan untuk mendaftarkan jutaan pengemudi, kurir, dan pekerja logistik, dengan anggaran khusus untuk menanggung setengah dari iuran mereka. Seiring program ini meluas pada tahun 2026, anggaran akan bertambah untuk mendukung petani, pedagang, dan lebih banyak lagi, berpotensi mencapai 40 juta pekerja informal. Ini adalah salah satu investasi jaminan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemerintah melihat ini bukan sebagai biaya, tetapi sebagai investasi untuk bangsa yang lebih sehat dan produktif. Target yang jelas dan pendanaan yang transparan membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program. Ini adalah peta jalan menuju masa depan di mana hak setiap pekerja atas keamanan sepenuhnya terwujud. Mensubsidi BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal adalah langkah berani menuju Indonesia yang adil dan penuh kasih. Ini berarti pengemudi ojol bisa bekerja tanpa rasa takut, keluarga sopir truk terlindungi, dan sebentar lagi, petani dan pekerja rumah tangga akan memiliki keamanan yang sama. Perlindungan ini membawa harapan, stabilitas, dan kebebasan untuk merencanakan masa depan. Keberhasilan program ini bergantung pada semua pihak, pemerintah, BPJS, asosiasi, dan bekerja sama. Jaminan sosial harus menjadi bagian dasar dari kehidupan kerja bagi semua. Dengan memperluas jaring pengaman ke jutaan orang, Indonesia berinvestasi pada rakyatnya dan masa depannya. Beginilah cara kita membangun bangsa yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih adil untuk semua.